Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang saya banggakan dan yang saya cintai seluruh para mahasiswa yang dapat ikut dalam perkuliahan ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha suci, Zat yang maha halus, Zat yang maha indah, yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin kepada kita. Dan alhamdulillah, pada saat ini kita masih dapat melakukan kewajiban kita, menambah ilmu, menambah iman, sehingga kita akan hidup di dalam kebahagiaan, hidup dengan ketenangan, dengan pancaran nur ilahi yang tertuang di dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya selawat dan salam, tak lupa kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang membentangkan ajaran Allah melalui Al-Qur'anul Karim dengan segala macam derivasi ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, yang kita baca, kita pahami, kita yakini dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita memiliki petunjuk, menjadikan pedoman di dalam semua sikap, dalam semua perilaku kita untuk menuntun jalan yang dicintai dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kita akan mencoba untuk memberikan pengayaan materi ya, yang berhubungan dengan konsep maqamat dan ahwal ya dalam kajian tasawuf. Jadi ada maqamat dan ada ahwal dalam kajian tasawuf ini. Pada dasarnya bahwa setiap orang mengamalkan tasawuf itu berkeinginan untuk berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa konsep yang mestinya harus dimiliki dan dilalui oleh seorang salik
dalam bertasawuf. Di sini yang mestinya harus dilalui adalah maqamat. Maqamat ini merupakan sebuah jalan atau sebuah wadah yang mestinya harus diikuti oleh para salik dalam menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, para guru sufi mempunyai peranan yang sangat vital. Ia merupakan tokoh sentral dalam dunia tasawuf, dan ia merupakan tokoh yang mempunyai otoritas dalam menuntun para salik dalam melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Melalui pengalaman-pengalamannya yang pernah didapati, kemudian membuat beberapa metode dan konsep untuk membantu dan memudahkan para salik mencari tujuannya. Dari banyaknya konsep yang ada dan yang dikembangkan di kalangan para sufi, maka jalan yang ditempuh dalam mendaki untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka dikonsepsikanlah jalan itu adalah dengan maqamat. Jadi maqamat itu adalah sebagai tangga untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maqamat merupakan salah satu konsep yang digagas oleh sufi yang berkembang paling awal dalam sejarah tasawuf Islam. Ya. Kata maqamat sendiri merupakan bentuk jamak dari kata maqam. Ya, jadi bentuk jamaknya dari maqam. Maqam itu kata tunggal dan jamaknya adalah maqamat. Artinya adalah tempat orang berdiri atau pangkat yang mulia. Kalau dalam bahasa Inggris ia disebut dengan station, atau bisa juga disebut dengan stage, yang berarti tingkat atau taraf. Jadi ada berarti tingkat atau taraf. Jadi bisa diartikan seperti itu. Jadi sama dengan istilah itu sebuah rumah, ya rumah yang bertingkat. Nah, untuk sampai kepada tingkat yang tinggi itu dibuat tangga. Jadi ada tangga 1, tangga 2, tangga 3 dan seterusnya, sehingga orang bisa sampai kepada tujuan yang diinginkan. Nah, anak-anak tangga itu, nah itulah yang disebut dengan maqamat. Jadi ada anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan maqamat, tingkat atau klasifikasi untuk sampai kepada tujuan yang diinginkan. Bisa juga kita sebut dengan suatu tingkat, suatu alat atau suatu jalan yang panjang yang harus ditempuh
oleh seorang sufi untuk berada sedekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarahnya kata maqamat itu, bahwa munculnya maqamat itu dari literatur yang kita baca adalah pada abad pertama Hijriyah, ketika para sahabat Nabi masih banyak yang hidup ketika itu. Sosok yang memperkenalkan konsep tersebut adalah dia itu adalah menantu Rasulullah SAW sendiri, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Hal ini dapat ditemukan dalam satu informasi bahwa suatu ketika para sahabat bertanya kepada beliau mengenai soal iman. Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa iman itu dibangun atas 4 pondasi, yaitu kesabaran, itulah yang disebut dengan sabar, keyakinan, itulah yang disebut dengan al-yaqinu, keadilan, dan itulah yang disebut dengan al-adil, dan perjuangan, itulah yang disebut dengan al-jihadu. Dan masing-masing pondasi tersebut mempunyai 10 tingkat. Nah, itulah yang disebut dengan maqamat, karena dia banyak tingkat. Jadi dari kisah ini dapat menjadi ya data ataupun bukti bahwa sumber dari maqamat itu telah ada sejak dari masa abad pertama itu sendiri, ya, dari masa zaman Nabi itu sendiri, sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun dalam tradisi tasawuf seringkali bahwa maqamat itu biasanya disandarkan kepada tokoh sufi itu sendiri. Ya, siapa yang mencetuskan konsep maqamat, maka dia tentu mengikuti pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya. Kalau melihat jumlahnya berapa macam maqamat, ya ini tidak mengikat jumlahnya. Jadi tergantung pengalaman orang yang memilikinya. Siapa yang berpengalaman tentang itu dan dia yang mencetuskan tentang konsep maqamat itu, maka tentu jumlahnya menurut dia. Jadi ada perbedaan antara satu dengan yang lain tentang jumlah maqamat itu. Jadi ada yang mengatakan misalnya jumlah maqamat itu 10. Misalnya Muhammad Al-Khalabazi, seperti yang dikutip oleh Harun Nasution, ia mengatakan bahwa jumlah maqamat itu jumlahnya 10. Misalnya dimulai dari at-taubah, zuhud, sabar, fakir, tawaddu, at-taqwa, at-tawakkal, ar-ridha, al-mahabbah, dan al-ma'rifah. Menurut satu keterangan ini bahwa jumlah maqamat itu 10. Tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan yang berbeda dengan jumlahnya yang seperti itu. Misalnya Abu Nasr al-Baraj, diulang seperti yang dikemukakan oleh
Abu Nasr al-Sharaj al-Tusi, dia mengatakan bahwa jumlah pemakaman itu adalah 7. Jadi tidak 10, dia mengatakan 7. Nah, dimulai dari taubat, wara', az-zuhud, fakir, tawakal, ar-ridha. Nah, ini jumlahnya 7. Mungkin dia berdasarkan pengalaman dia yang mengalami dan melaksanakannya itu 7, maka dia menyebutnya 7. Begitu juga misalnya dengan tokoh sufi yang lain. Contoh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini ia mengatakan bahwa jumlah pemakaman itu ada 8. Jadi ada bedanya. Jadi dimulai dari at-taubah, as-sabar, az-zuhud, at-tawakkal, al-mahabbah, al-ma'rifah, dan ar-ridha. Jadi ada 8. Ternyata memang ya itu yang dialaminya. Ya, yang dilaksanakannya itu ada 8. Maka dia menyatakan konsepnya maqaman itu ada 8. Namun ya kebanyakan yang dipakai, yang diamalkan, yaitu tentu juga berbeda-beda. Tapi di sini kita menyampaikan dengan jumlah yang ada kita pahami, yaitu 8. Pertama dengan taubah. Ya, taubah ini ternyata memang memiliki posisi yang amat penting. Dia menempati posisi yang pertama. Taubat. Taubat yang dimaksud sufi adalah taubat yang sebesar dan sebenar-benarnya. Taubat yang tidak akan membawa kembali kepada dosa lagi. Ya, terkadang taubat itu tidak dapat dicapai dengan sekali saja, tetapi memang harus mengendaki peresapan taubat itu secara berulang. Jadi tidak bisa cukup sekali. Tadi dia mengendaki ada pengulangan-pengulangan agar dia muncul sampai ya penyesalan kita melakukan keburukan itu dari hati yang terdalam. Bahkan diceritakan bahwa pernah ada seorang sufi yang bertaubat itu sampai 70 kali baru ia mencapai tingkat taubat yang sebenar-benarnya. Jadi jangan kita kira bahwa satu kali kita sudah bertaubat kita sudah bebas dari dosa. Tetapi ya memang kalau kita yakini sepenuhnya, kita memang betul-betul mengulang-ulang, hampir dia muncul, dia hadir dari bilik hati kita terdalam. Ya memang muncul seperti itu. Kita merasakan taubat. Jadi tidak hanya dalam ungkapan kata kita melakukan bertaubat, tetapi memang dari bilik hati yang terdalam memang dia merasakan bahwa ia ingin bertaubat. Nah, inilah yang memang kita maksudkan, agar memang hati kita betul-betul kembali hadir dengan Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Nah, inilah yang dimaksud dengan taubat, ya, taubat yang sebenar-benarnya. Itu adalah makom yang pertama. Makom yang kedua adalah az-zuhud. Zuhud, ya. Jadi seorang salik harus berikhtiar dengan zuhud. Menurut Harun Nasution, bahwa zuhud itu adalah keadaan meninggalkan dunia dan hidup dari kematerian. Jadi meninggalkan dunia yang hidup dengan kematerian.
Jadi bagaimana kita mengosongkan diri, ya, hawa nafsu yang cenderung untuk menguasai kematerian atau hidup glamor dengan keduniaan. Jadi dunia itu biarlah dia dunia, jangan kita masukkan ke hati, karena sesungguhnya hati itu adalah tempat bersemayamnya kesucian, bersemayamnya kebeningan fitrah, yang itu adalah senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqam yang ketiga adalah as-sabar. Ya, sabar ini adalah maqam yang ketiga. Secara harfiah, sabar itu dapat diartikan dengan tabah hati. Ya, tabah hati atau tidak putus asa, atau tabah menjalani, menatapi semua yang terjadi. Ya, jadi tabah. Dalam kalangan sufi bahwa sabar itu diartikan dengan tabah hati dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, serta dalam menerima segala macam kecobaan yang ditinggalkannya. Jadi apa saja yang ditimpakan kepadanya dia tabah, karena ini adalah semua takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar itu ternyata memang adalah kualitas, ya, kualitas yang sudah melekat pada jiwanya. Jadi dia ketika menerima pesan-pesan sesuatu atau cobaan-cobaan sesuatu, bukan lagi dalam bentuk upaya dia harus sabar, tetapi dia memang betul-betul sudah menjadi kepribadiannya, dia adalah sabar. Jadi tanpa ada ikhtiar, memang sabar itu sudah melekat, ya, sudah duduk di dalam dirinya. Itulah yang disebut dengan sabar. Tapi kalau masih berikhtiar, masih berupaya, itu baru berjuang menuju sabar, belum menjadi sabar yang hakiki. Jadi masih perjuangan. Inilah yang dimaksud dengan sabar. Jadi orang sufi atau yang mau menjadi sufi, dia melakukan itu, ya, ikhtiar terhadap sabar, agar memang betul-betul sabar itu menjadi miliknya. Kemudian yang keempat adalah at-tawakkal. Tawakal itu adalah penyerahan diri, ya. Jadi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada, ya, hijab yang menghalangi penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita silakan bekerja, silakan kita berikhtiar, tetapi semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tidak ada yang mendindingnya, tidak ada yang menghalanginya. Jadi penyerahan sifatnya adalah penyerahan secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ar-ridha. Ya, makom yang kelima ini adalah ar-ridha. Redho, ya, bahasa kita terridho, rela, kayak gitu. Secara harfiah bahwa kata ridho itu berarti rela, suka, senang. Nah, itu arti dari ridho. Harun Nasution misalnya kita baca dari buku, ia mengatakan bahwa ridho itu berarti tidak menentang qada dan qadar Tuhan, ya, serta menerimanya dengan hati yang senang, ya, dengan tulus, dengan ikhlas terhadap apa yang
terjadi. Apakah dia mungkin untung baik atau mungkin malapetaka yang buruk. Jadi hati kita ternyata memang harus rela ya menerima semua itu. Ya, siap menerima semua itu. Itu yang disebut dengan ridha. Kita yakini bahwa semua itu adalah Allah yang berkuasa. Semua itu adalah Allah yang mengizinkan, yang mengaturnya sehingga terjadi itu. Nah, itulah yang disebut dengan ridha gitu. Jadi hati kita harus ya tenang, ya menerimanya, rela, tulus, ya mengikuti yang terbaik apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian ya ada al-mahabbah. Ya, mahabbah ini adalah rasa cinta kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seringkali konsep al-mahabbah dikemukakan oleh tokoh sufi terkemuka Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi memang cintanya tidak ada yang mengalahkan, cintanya hanyalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membuang dalam arti menyingkirkan segala macam yang lain, dan cinta itu hanyalah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memasukkan misalnya al-ma'rifah. Ya, al-ma'rifah itu rasa pengenalan, rasa yang dekat, yang yakin dia mengenal Allah. Maka itu adalah juga salah satu bentuk dari maqamat, ya, bagian dari maqamat. Nah, ini beberapa hal yang menjadi pengayaan materi di dalam penguasaan maqamat. Jadi itulah bentuk-bentuknya. Selanjutnya pemahaman kita terhadap ahwal. Ya, tadi maqamat sudah kita selesaikan, dan sekarang ahwal. Ahwal ini adalah bentuk jamak dari kata hal, yang berarti keadaan atau situasi yang dialami oleh setiap sufi. Jadi bagaimana keadaan jiwanya, keadaan mentalnya, keadaan kolbunya dalam menempuh jalan menuju Tuhan. Ahwal ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi pada diri setiap individu sufi, di mana mental yang dialaminya itu mengalami perubahan. Ya, terjadinya adanya perubahan antara satu situasi dengan situasi yang lain. Terutama dalam hal ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya keadaan-keadaan itu seperti ada muncul rasa al-khauf, ya, ada perasaan takut dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sendirinya kita merasa khusyuk di dalam hati karena rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya lagi rasa ada tawaddu. Ya, tawaddu itu adalah perasaan rasa rendah diri, rendah hati. Jadi kita merasakan tawaddu sungguh dalam diri kita. Begitu juga misalnya ada perasaan ikhlas, ya, yang muncul. Memang kita tidak senantiasa terus-menerus perasaan ikhlas ini kita miliki, tapi suatu keadaan atau rasa yang muncul seketika itu, ada muncul ikhlas. Nah, itu yang disebut dengan hal, atau banyaknya itu adalah ahwal. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ahwal itu adalah keadaan, ya, keadaan atau kondisi spiritual
yang melekat dalam kolbu. Dan ini merupakan sebuah efek atau sebuah impact yang terjadi dan muncul karena kita telah melakukan upaya-upaya ataupun telah melakukan pelaksanaan makomat ya di dalam tahapan-tahapan bertasawuf. Secara teoritis memang bisa dipahami bahwa seorang hamba itu kapanpun ia bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara berbuat kebajikan, misalnya melakukan ibadah, riyadhah dan mujahadah, maka Allah akan memancarkan cahaya dalam kolbunya seorang hamba yang diinginkan itu. Jadi bahwa hal itu adalah bersemayamnya suatu keadaan tertentu di dalam hati, ya, tanpa ada unsur kesengajaan. Usaha dan ikhtiar yang dilakukannya itu adalah sebelum terjadinya hal. Jadi hal itu adalah merupakan anugerah, ya, anugerah atau prestasi kita yang kita peroleh. Mungkin kita sudah melakukan berbagai bentuk upaya-upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali tentang ya hal-hal yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita ini, ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, misalnya tadi sudah disebutkan ada khauf, ada raja, ya, ada perasaan sedih, perasaan senang, perasaan khusyuk dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk atau wujud ahwal, ya, rasa yang dianugerahkan Allah kepada kita di dalam kehadiran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita lihat perbedaan bahwa hal ini dia tidak tetap, ya, tidak tetap, dia berubah-ubah, mengalami pertukaran. Jadi dia tidak tetap. Di satu sisi misalnya kita bisa meraih ahwal ini, ya, merasakan apa tadi yang termasuk di dalam hal atau ahwal jamaknya. Suatu ketika dia bisa hilang. Ya, dia bisa pergi dari diri kita. Ya, kita bisa mendapatkan dan kita bisa kehilangannya. Nah, untuk situasi yang seperti itu sangat tergantung pada diri kita, bagaimana kita menjaga, ya, ibadah kita, bagaimana menjaga zikir kita, ya, menjaga sholat kita, menjaga kebatinan kita, sehingga memang batin kita merasakan indah, batin kita merasakan bahagia, batin kita merasakan ketentraman di dalam melaksanakan semua ibadah itu. Dan ahwal ini berbeda dengan makomat, ya. Kalaulah tadi makomat itu adalah sebuah upaya, ya, yang dilakukan oleh seorang salik dalam mendekatkan diri kepada Allah, dia punya tahapan-tahapan, ya, ada tahapan 1, 2, 3 dan seterusnya. Namun makomat ini dilakukan dengan sengaja, ya, dilakukan dengan sengaja melewati fase-fase makomat itu sendiri, ya. Jadi dimulai dari taubat, tawakal, ridho dan lain sebagainya. Jadi ada kesengajaan. Jadi dia sifatnya makomat ini permanen. Jadi bagi siapa saja yang akan menempuh perjalanan spiritual tasawuf, maka dia harus melewati makomat itu. Jadi sampai selesai, ya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang diberikan guru kepadanya. Jadi dia harus mengikuti itu. Tapi yang jelas bahwa
maqamat dan ahwal itu adalah sebuah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin pengembangan materi kita pada tema maqamat dan ahwal dalam tasawuf. Mungkin cukup demikian. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.